Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nur Rahim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Siswa. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini akan memaparkan materi mengenai pendistribusian dan pendayagunaan siswa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Derina Anbar dengan NIM 011. Yang kedua ada Andi Rasania dengan NIM 013. Yang ketiga ada Fakrani Sahla Khalisa Rosyad dengan NIM 017 dan saya sendiri Dinardia dengan NIM 023. Pendahuluan. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial ekonomi yang tidak kunjung usai hingga saat ini. Bahkan terjadi hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta jiwa. Angka ini berhasil turun 1,0,5 dibandingkan dengan September 2020. Namun sebaliknya, tingkat ketimpangan dari Gini rasio mengalami peningkatan 0,03 poin dari Maret 2020 sebesar 0,381 menjadi 0,384 di Maret 2021. Kemiskinan sejatinya memang sunatullah dan tidak bisa hilang sepenuhnya karena eksistensi orang miskin dalam strata sosial merupakan sunatullah. Namun, usaha meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan masih bisa dilakukan. Dalam Islam sendiri, diwajibkan bagi umat muslim untuk bekerja, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, tetap saja masih ada segelintir orang yang masih kekurangan, walaupun memiliki pekerjaan. Disinilah peran dari filantropi Islam, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Peran Ziswaf sebagai sarana untuk membantu perekonomian masyarakat kurang beruntung harus senantiasa didukung oleh pengelolaan Ziswaf yang baik. Dalam hal ini, keberhasilan pengelolaan Ziswaf dapat dilihat dari ketepatan pendistribusian dan kesesuaian program pendayagunaan Ziswaf. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada urgensi dari ketepatan pola pendistribusian dan pendayagunaan siswa sebagai alat pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, di sini kami tertarik untuk menelaah mengenai bagaimana pola pendistribusian dan pendayagunaan siswa yang seharusnya. Di next. Berikutnya, dalam kajian teori akan ada yang kami bahas, yaitu pendistribusian, pendayagunaan, dan siswa. Next. Ziswaf. Ziswaf ialah singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya sebagai sebuah bentuk filantropi Islam. Zakat. Dalam bahasa Arab, arti dari zakat sendiri ialah suci, berkah, atau bertambah. Dalam fikih zakat, ialah harta tertentu yang sifatnya wajib untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Yang kedua ada infak. Infak memiliki arti memberikan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hasbi Asy-Syidiki, infak diartikan sebagai pemberian harta yang ada pada saat waktu tertentu yang mengharuskan kita untuk menafkahkannya sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Selanjutnya, sodakoh. Kata sodakoh berasal dari kata sodako yang memiliki arti benar. Sodakoh sendiri artinya memberi sesuatu kepada orang lain. Sodakoh juga bentuk dari ketakwaan seseorang dengan amal maupun perbuatan positif yang dilakukan kepada sesama, baik berupa barang ataupun jasa. Apabila infak hanya berupa materi, sodakoh juga diberikan berupa non-materi. Dan terakhir wakaf. Menurut bahasa, kata wakaf berasal dari al-manu dan al-habsu, yang memiliki arti mencegah atau menahan. Dapat dikatakan wakaf berarti menahan sesuatu yang bertujuan mendapatkan manfaat dari sesuatu tersebut. Dalam istilah sendiri, wakaf merupakan mencegah atau menahan harta dan kemudian mengalirkan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Next. Masuk pada pendistribusian. Kata dari distribusi berawal dari bahasa Inggris, yaitu distribute.
dan mempunyai arti penyaluran ataupun pembagian. Menurut terminologi, distribusi memiliki arti pengiriman, penyaluran, dan juga pembagian yang diberikan kepada orang ataupun tempat. Menurut salah satu ahli ekonomi Islam, Thorir Abdul Muhsin Sulaiman, distribusi merupakan pembagian dari hasil penduduk untuk individu-individu atau pembagian kekayaan nasional terhadap setiap masyarakat dari faktor-faktor produksi. Faktor-faktor yang mendasari distribusi ialah tukar-menukar, kebutuhan, kekuasaan, sistem sosial, dan terakhir nilai etika. Next. Selanjutnya ada pengertian dari pendayagunaan. Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna, yang berarti usaha dan manfaat. Menurut KBBI, pendayagunaan merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan atau memberikan hasil yang memiliki manfaat lebih baik dan lebih efisien. Sedangkan pengertian pendayagunaan menurut para ahli yaitu suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk kegiatan yang produktif dan saling berkaitan untuk mendatangkan manfaat serta hasil yang baik dan efisien. Menurut Nurhatta Fuad, pendayagunaan merupakan pengusahaan yang dilakukan agar mampu mendatangkan atau memberikan hasil dan manfaat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan suatu pengusahaan yang dilakukan untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar, lebih baik, serta lebih efisien dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan yang akan dibahas, yaitu pendistribusian zakat, infak, dan sodakoh, program pendistribusian wakaf, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, dan terakhir studi kasus program pendistribusian ZCD. Next. Pendistribusian ZIS. Distribusi memiliki arti sebagai penyaluran barang maupun jasa yang dibutuhkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumennya. Sedangkan pendistribusian juga dapat dikatakan sebagai usaha pemasaran yang berguna untuk memperlancar penyampaian barang maupun jasa dari produsen kepada konsumennya yang bertujuan agar penggunanya sama dengan kebutuhan yang diperlukan. Pendistribusian zakat, infak, dan sodakoh ini wajib dilakukan secara baik agar sasaran yang diberikan tepat kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila pemanfaatan ZIS sesuai atau optimal, maka ZIS dapat mencapai tujuan yang baik dari segi penyaluran dan juga pendistribusiannya. Distribusian memiliki dua jenis, yaitu distribusi pendapatan, yang mana pendapatan gaji yang didapat oleh seseorang, dan yang kedua distribusi kekayaan, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam yang secara hakikatnya merupakan titipan Allah SWT, sehingga harta tersebut haruslah dimanfaatkan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada program pendistribusian wakaf. Terdapat dua program pendistribusian wakaf. Yang pertama yaitu wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menyerahkan hak milik dalam bentuk uang kepada nazir. Dasar hukum wakaf uang yaitu sama seperti dasar hukum wakaf secara umum yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta ijma ulama dan lain-lain, yang legitimasinya telah diberikan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu wakaf uang dibolehkan secara syar'i. Wakaf uang termasuk ke dalam wakaf produktif. Model dari penyaluran wakaf uang yaitu dengan menyerahkan uang tunai kepada nazir, kemudian uang tersebut diinvestasikan atau diusahakan sesuai dengan ketentuan syariah yang dapat memberikan keuntungan untuk dipertahankan manfaatnya. Hasil dari investasi tersebut yang digunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf. Hasil investasi tersebut juga dapat disalurkan kepada sektor pembiayaan usaha mikro dan lain-lain. Program pendistribusian wakaf yang kedua yaitu wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menyerahkan uang kepada nazir yang uang tersebut dibelanjakan untuk dimanfaatkan pokoknya melalui harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak. Wakaf melalui uang dihimpun untuk program-program atau proyek wakaf yang telah disampaikan oleh nazir dengan tujuan sosial maupun produktif atau investasi. Jadi harta benda dari wakaf melalui uang yakni barang atau benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dibeli atau dibelanjakan secara langsung menggunakan uang yang telah diserahkan oleh wakil. Harta benda wakaf melalui uang tidak boleh dijual, dihilangkan, dihibahkan, atau diwariskan, karena harus dijaga kelestarian dari barang wakaf tersebut agar selalu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi perbedaan kedua program pendistribusian wakaf uang dan wakaf melalui uang yaitu dari jenis asetnya.
aset dari wakaf uang yaitu berupa uang, sedangkan aset dari wakaf melalui uang yaitu berupa apa yang dibeli atau dibangun melalui uang yang telah diwakafkan. Yang selanjutnya ada program pendistribusian dan perdayagunaan siswa. Secara praktik, pola pembentukan program pendistribusian dan pendayagunaan SIS terbagi menjadi dua cara, yaitu pola konsumtif. Pola konsumtif dilakukan melalui penyaluran dana untuk kebutuhan konsumsi para mustahik. Keperluan pemenuhan kebutuhan hidup mustahik memang penting, tapi seluruh dana SIS yang terkumpul tidak bisa sepenuhnya disalurkan dalam bentuk konsumtif. Yang kedua ada pola produktif. Pola produktif dilakukan melalui pemberian dana sebagai modal pengembangan usaha yang nantinya mustahik diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan usaha. Jadi, antara pola konsumtif dan pola produktif harus dipertimbangkan secara profesional. Sebagiannya digunakan untuk konsumtif dan sebagiannya lagi untuk didistribusikan secara produktif. Next. Model atau jenis pendayagunaan siswa dalam bentuk konsumtif terbagi menjadi 3, yaitu ada bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup ini biasanya diberikan kepada fakir miskin. Disinilah peran Amil harus bisa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat atau pihak lainnya untuk bisa menetapkan calon mustahik yang tepat menerima program ini agar lebih tepat sasaran. Yang kedua ada bantuan biaya pendidikan. Program ini biasanya dilaksanakan dengan pemberian beasiswa bagi siswa atau pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Yang ketiga ada bantuan kesehatan. Program ini bisa berupa pemberian bantuan modal kesehatan, perawatan medis, dan penyuluhan kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Bahkan bisa juga memberikan pengadaan ambulans atau klinik gratis. Yang kedua ada model atau jenis pendayagunaan siswa dalam bentuk produktif, itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem in-kind, yaitu dana zakat yang disalurkan diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh penerima zakat yang ingin berproduksi. Yang kedua ada model Qadrul Hasan, yaitu peminjaman modal usaha dengan pengambilan pokok hutang tanpa ada tambahan jasa. Yang ketiga ada mudharabah, yaitu sistem penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Model ini secara umum hampir sama dengan model Qadrul Hasan, namun letak perbedaannya terletak pada pembagian hasil usaha antara mustahik dan amil. Selanjutnya ada program pendistribusian dan pendayagunaan siswa dari sisi wakaf. Pola program pendayagunaannya juga bisa diarahkan secara produktif. Pemberdayaan wakaf dilakukan secara produktif bertujuan untuk menggali potensi yang lebih besar dari harta wakaf. Dengan catatan, harta wakaf tersebut harus berada pada manajemen yang baik dan modern, berada pada koridor syariah, serta masuk ke dalam pengawasan dan koordinasi Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Pemberdayaan wakaf harus difokuskan pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus program pendistribusian subsidi Basnas. Salah satu problem yang sering kali dihadapi negara Indonesia adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dalam Islam, pemerataan pendapatan telah disarankan melalui Al-Quran dan hadis, yaitu dengan penerapan zakat. Strategi pengembangan zakat yang efisien dapat dilakukan dengan menetapkan dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan kebutuhan mustahik agar masyarakat miskin dapat terus mengelola atau merespon kebutuhannya. Pemberian dana zakat untuk produktif sangat membantu dalam meningkatkan kebutuhan akan produktivitas. Berbeda dengan dana zakat yang fokusnya pada kegiatan konsumtif. Karena zakat yang diberikan untuk menghasilkan usaha produktif dapat dikelola secara permanen. Jika produktivitas terus meningkat,
maka akan terjadi peningkatan perekonomian secara bertahap. Nah, dalam rangka membantu pemerintah mengatasi problem kemiskinan dan kesenjangan, Basnas turut memberikan solusi melalui program Zakat Community Development. Nah, Zakat Community Development atau yang disingkat ZCD merupakan program pemberdayaan Basnas melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari siswa maupun dana sosial keagamaan lainnya. Next. Selanjutnya, peran GCD dalam memberdayakan ekonomi umat terdapat pada studi kasus masyarakat Kampung Pegat Batumbuk, Kabupaten Berau. Nah, dalam studi kasus ini terdapat dua peran Basnas dalam program GCD, yaitu dengan pengadaan modal dan pembinaan. Peran GCD dalam pengadaan modal yaitu diwakili oleh pendamping GCD dalam pengajuan proposal ke Basnas RI atas nama komunitas yang dibina, yang mana dana modal yang diterima berupa zakat, infak, dan sedekah yang akan digunakan untuk membantu usaha terasi masyarakat Kampung Pegat Batumbuk. Dana modal usaha yang diberikan Basnas RI disalurkan kepada Basnas Kabupaten Berau yang kemudian akan diberikan kepada kelompok usaha yang dibina oleh program GCD, yaitu usaha terasi. Sedangkan untuk peran GCD dalam pembinaan terhadap usaha terasi tersebut, yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai pengolahan ikan, pengemasan terasi, keamanan pangan, branding, dan bahan tambahan dalam makanan. Pelatihan tersebut tentunya bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Dinas Perikanan, Diskoperindak, BPOM, dan lain-lain. Dengan adanya peran GCD ini diharapkan dapat mendorong kemajuan SDM sekaligus usaha di kampung-kampung terpencil yang masyarakatnya kurang sejahtera. Yang kedua, di sini ada peran GCD dalam memberdayakan masyarakat melalui zakat ternak, yaitu studi kasus pada Kabupaten Lampung Tengah. Program GCD di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan di 2 kecamatan, yaitu Terbanggi Besar dan Seputiramat, dengan menyalurkan zakat berupa ternak, yaitu sapi, itik, dan kambing. Program pemberian zakat ternak tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan mustahik, karena mustahik yang menerima zakat ternak memiliki pendapatan kurang dari 1 juta, sedangkan modal yang dikeluarkan itu lebih besar daripada 1 juta. Penyebab kegagalan yang dialami para mustahik tersebut terutama disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan manajemen yang kurang. Faktor lain yang menyebabkan mustahik kesulitan dalam menjalankan usahanya yaitu kurangnya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Basnas Lampung kepada mustahik. Ada beberapa indikator dalam pemberian zakat produktif yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan para mustahik, antara lain studi kelayakan usaha, penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, dalam melakukan pemberdayaan juga terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu tahapan penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap pemberdayaan. Program GCD yang dijalankan Basnas Lampung Tengah tidak mengikuti tahap atau indikator dalam pemberian zakat produktif, melainkan hanya memberikan ternak kepada mustahik tanpa adanya pelatihan untuk mengelola zakat tersebut agar menjadi zakat yang produktif. Sedangkan para mustahik ini sangat membutuhkan pembinaan dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Next. Nah, selanjutnya conclusion. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan seluruhannya, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian memiliki 2 jenis, yaitu distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan. Tujuan dari distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam yaitu untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh teori distribusi kapitalisasi. Pendistribusian wakaf ada 2, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Contoh implementasi dari pendistribusian wakaf itu sendiri yaitu Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan dalam bentuk pinjaman berupa modal usaha untuk UMKM dan penyaluran dana ZIS oleh lembaga yatim mandiri dengan cara melakukan program-program yang efektif seperti program budidaya perikanan, pertanian, perhotelan, dan lain-lain. Secara praktik, pola pembentukan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS itu terbagi menjadi 2, yaitu konsumtif dan produktif. Sementara untuk wakaf
Pola program pendayagunaannya juga bisa diarahkan secara produktif, yaitu seperti wakaf tanah bisa digunakan untuk lahan produktif atau hal lain yang sesuai dengan syariat. Salah satu implementasi dari program pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF yaitu program Zakat Community Development. Zakat Community Development merupakan program pemberdayaan dengan pemberian modal dan pembinaan oleh Basnas melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari ZISWAF dan dana sosial keagamaan lainnya. Boleh dilanjut? Baik, cukup sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.